seperti Santo Tarsisius. Shalom, selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua sehat. Kami dari Bina Iman Anak Nusa Loka akan menemani teman-teman pagi ini. Tema kita hari ini tentang Santo Tarsisius yang berani. Semoga kita semua menjadi anak Katolik yang berani. Yuk kita mulai dengan lagu pembukaan. Dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu kami dapat berkumpul dalam Bina Iman Anak. Hadirlah ke dalam hati kami agar kami dapat mengerti firman-Mu, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik-adik, gimana menurut adik-adik video tadi? Keren ya? Mereka itu siapa sih? Ya, mereka itu adalah superhero. Kalian bisa sebutkan nama-nama mereka? Kenapa sih mereka disebut superhero atau pahlawan super? Karena mereka selalu mau menolong orang lain. Mereka kuat dan rela berkorban demi orang lain. Nah, menurut adik-adik, di dalam kitab suci ada nggak ya pembahasan tentang superhero? Coba kita cari tahu. Dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kisah tentang Santo Tarsisius, Santo Pelindung para misdinar. Tarsisius adalah seorang pelayan altar atau misdinar yang hidup di abad ketiga pada zaman pemerintahan Kaisar Valerianus.
Ia tinggal di Roma, Italia. Ketika berumur 10 tahun, ia bersama ibunya biasa mengikuti misa pagi. Pada masa itu adalah masa penganiayaan bagi umat Kristiani. Karena itu, misa pagi dilakukan di tempat yang tersembunyi. Setelah memastikan sekelilingnya aman, Tarsisius mengetuk sebuah dinding batu. Itu adalah pintu masuk menuju sebuah makam bawah tanah yang dijadikan kapel. Tempat ini sering disebut katakombe. Mereka berjalan merangkak masuk, dan di sana ditemukan begitu banyak umat Kristiani yang sedang berdoa. Tak lama kemudian, pastor akan datang. Mereka bersama-sama merayakan misa. Tarsisius merasa amat bahagia bila menerima tubuh Kristus. Setiap kali mendengar pastor berkata, "Makanlah dan minumlah, inilah tubuhku, inilah darahku." Tarsisius merasa damai. Namun hari itu, setelah misa selesai, pastor yang memimpin misa melihat sekeliling. Ia berkata, "Kita sama seperti saudara-saudara kita yang rela mati demi iman akan Tuhan yang bangkit. Saat ini mereka sedang dalam penjara. Besok mereka akan dilemparkan ke tengah singa lapar. Mereka hanya berharap agar sebelum mati di mulut singa-singa lapar itu, mereka menerima santapan kekal, tubuh Tuhan yang Maha Kudus. Siapakah yang rela ke penjara mengantar roti kudus ini?" Mendengar pertanyaan itu, umat saling memandang ketakutan. Pastor tidak boleh pergi. Pastor pasti ditangkap," kata salah seorang umat. Dari umat yang hadir, ada seorang serdadu Roma yang baru saja bertobat. Mantan serdadu ini menawarkan diri untuk melakukan tugas itu. Namun, umat juga keberatan karena mantan serdadu ini sedang dicari-cari. Ia pasti akan tertangkap. Tarsisius merasa mampu melaksanakan tugas mulia itu. Tanpa bersuara, ia menengadah ke arah ibunya. Ibunya mengerti maksud Tarsisius dan menganggukkan kepala. Tarsisius berdiri dan berkata, "Pastor, biarkan aku ke sana membawa tubuh Kristus untuk saudara-saudara kita." Pastor menggeleng, "Engkau masih terlalu kecil. Kalau serdadu Romawi menangkapmu, apa yang akan kau perbuat?" Tarsisius berusaha meyakinkan pastor. "Percayalah pastor, saya akan berhati-hati dan menjaga Ekaristi Maha Kudus ini supaya tiba dengan selamat." Melihat keberanian Tarsisius, pastor lalu membungkus sakramen Maha Kudus dan memberikannya kepada Tarsisius. Perjalanan melewati daerah serdadu Romawi aman. Namun, justru saat melewati sebuah lapangan tempat teman-teman Tarsisius sedang bermain, halangan muncul. Teman-temannya mengajaknya bermain. Tarsisius menolak. Teman-temannya heran. Mereka mengerumuni Tarsisius. Ketika mereka melihat Tarsisius memegang sesuatu di tangannya, mereka menarik tangan Tarsisius dan berusaha melihat apa yang ada di dalamnya. Tarsisius tidak melepaskan tangannya. Bahkan ia semakin kuat mempertahankan apa yang sedang dipegangnya. Akhirnya, Tarsisius jatuh. Satu di antara anak-anak itu kesal
karena tidak berhasil melepaskan tangan Tarsisius. Katanya, "Ayo kita buktikan siapa yang paling kuat." Ia mengambil batu dan melemparkannya ke arah Tarsisius. Tarsisius bergeming, namun tangannya tetap tak terbuka. Kini ia semakin kuat memeluk sakramen Maha Kudus di dadanya. Anak-anak itu semakin marah dan brutal. Mereka merajam Tarsisius dengan batu berkali-kali. Beberapa menit kemudian, Tarsisius sudah tak sadarkan diri. Tiba-tiba terdengar suara, "Berhenti! Mengapa kalian menganiaya dia?" Anak-anak itu lari terbirit-birit. Ternyata suara itu berasal dari serdadu Romawi yang bertobat, yang sebelumnya telah menawarkan diri untuk membawa sakramen Maha Kudus. Mantan serdadu ini mengikuti Tarsisius dari jauh. Ia lari ke arah Tarsisius, memeluknya dengan perasaan sedih. Ia menggendong Tarsisius yang sudah tak sadarkan diri. "Tarsisius, Tarsisius!" panggilnya dengan suara halus dan sedih. Tarsisius membuka matanya yang memar dan berkata pelan, "Tubuh Kristus masih di tanganku." Setelah mengatakan itu, Tarsisius menutup matanya. Tarsisius meninggal dalam perjalanan pulang menuju katakombe. Jasadnya dimakamkan di katakombe Santo Calicitus, Roma. Pesta Santo Tarsisius diperingati pada tanggal 15 Agustus. Bertepatan juga dengan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Nah, adik-adik, dari kisah Santo Tarsisius tadi, apa yang bisa kita pelajari? Apa sifat Santo Tarsisius? Ya, ia berani dan mau berkorban untuk membagikan hosti bagi para tawanan yang ada di penjara. Bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik juga berani nggak untuk membantu orang lain? Pastinya disesuaikan dengan kemampuan adik-adik. Kakak percaya deh, pasti adik-adik juga pernah membantu orang lain. Nah, untuk itu, yuk kita bikin sesuatu. Nah, adik-adik, di sini ada gambar Santo Tarsisius yang bisa kalian cetak. Atau bagi kalian yang senang menggambar, kalian juga boleh mencontoh gambar ini dan menggambarkannya kembali. Santo Tarsisius telah mengajarkan kita untuk mau melayani, berani, dan bertanggung jawab. Belajar dari Santo Tarsisius, yuk sekarang kita tuliskan di bawah gambar Santo Tarsisius tadi apa saja yang bisa kita perbuat untuk menolong orang lain, terutama orang-orang di sekitar kita. Kakak ulangi ya perintahnya. Adik-adik bisa mencetak gambar Santo Tarsisius atau boleh menggambarkannya. Lalu, adik-adik silakan menuliskan apa saja yang bisa diperbuat untuk menolong orang lain, terutama orang-orang di sekitar adik-adik. Misalnya, menolong papa, mama, atau menolong kakak, adik, atau mungkin menolong mbak yang biasa membantu di rumah. Coba adik-adik tuliskan di situ. Ingat, bantuan sekecil apapun pasti akan sangat berarti untuk orang yang sedang membutuhkan. Nah, kalau sudah selesai, kertas itu boleh kalian tempel di kamar kalian, di dekat meja belajar, atau di dekat tempat tidur. Adik-adik doakan setiap malam agar adik-adik dapat menjadi orang yang berani
menolong orang lain dengan cara yang baik. Ya, 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 happy yeah, yeah, yeah. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, 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 happy yeah, yeah, yeah. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang baik, terima kasih untuk semua orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih untuk orang-orang yang baik berjuang untuk kami. Semoga mereka diberkati Tuhan dan memperoleh berkat dari-Mu. Kami berdoa dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.